Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Rabu malam hari ini 11 Juni 2025. Bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita yang diciptakan oleh Tuhan dari debu. Kita tidak punya kuasa otoritas apapun. Otoritas kedaulatan yang sempurna datang dari Tuhan. Kita takut sama Tuhan, apapun problem persoalan yang kita hadapi dengan sukacita. Hadapi dengan ucapan syukur. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut. Takutlah sama Tuhan, sebab Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Justru kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bangun diri kita di atas iman yang teguh kepada Tuhan. Kalau kita dibangun iman yang teguh, kita tidak mungkin kan ngomel. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu minta pimpinan Roh Kudus. Firman Allah pada malam hari ini, puji Tuhan, kita membaca Wahyu pasal 2, 12-17. Kemarin kita mendengarkan firman Allah untuk jemaat di Efesus, Smyrna, di Pergamus. Saat kita mendengar firman Tuhan itu kepada malaikat jemaat yang di Tiatira. Karena sesudah katakan setiap jemaat Tuhan itu pasti dikirim malaikat, pasti dikirim hamba Tuhan, seorang gembala, untuk mendidik jemaat hidup benar di hadapan Tuhan. Karena suatu hari kelak setiap manusia diminta bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau sampai kita didapat hidup tidak berkenan sama Tuhan, tidak bisa masuk surga. Itu pentingnya kita pimpinan Roh Kudus. Saya Pastor Yakob Rahmat untuk menyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Sebab kalau kita baca pada malam hari ini firman Allah kepada jemaat yang di Tiatira, supaya bertobat hidup di dalam kekudusan, tidak boleh ada roh jina, tapi yang ada Roh Kudus tuntun kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, peganglah tanganku ya Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah namamu, amin, haleluya. Dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu di dalam kebenaran, dan kamu percaya itu, amin. Kudus, haleluya. Kuduslah namamu. Mari kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa
kuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Segala kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari kami membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salahku. Kami orang berdosa, tidak ada arti apa-apa, tapi itu menjadi berarti karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman malam hari ini, aku siap untuk baca dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita membaca firman Tuhan, supaya firman Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membawa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita hidup kudus sesuai dengan 2 Tesalonika pasal 2:13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Mari belajar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara yang dikasih sama Tuhan, mari kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Lihat ini, dari awal Tuhan sudah punya rencana keselamatan Bapak Ibu bersama saya, dikuduskan oleh Roh Kudus, menguduskan hidup kita dan di dalam kebenaran yang kamu percaya. Amin. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Setialah kepada Tuhan Yesus. Setia rajin baca Alkitab. Setia rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat saudara, sederhana ikut Yesus menurut saya. Hidup di dalam firman, itu aja, titik. Ikuti firman Tuhan. Jangan bandel. Jangan memikir kanan kiri yang neko-neko. Nggak usah. Ya. Jadi saya menjadi hamba Tuhan yang sederhana, yaitu ikut Yesus sederhana. Enak saudara, betul kata firman Tuhan di dalam Matius 11:28-29. Pikulah yang kupasang kepadamu. Ringan kata Tuhan. Yang menjadikan berat kan kita. Yang banyak neko-neko. Hati kita banyak manusia yang gak tulus. Banyak hati manusia yang punya bengkok saudara. Oleh itu mari hati kita harus lempeng, lurus. Berjalan dalam kebenaran Tuhan. Maka Tuhan akan tuntun kita. Jadilah anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya sudah katakan banyak semua, ada 7 gereja jemaat ini ya di pagi 2, 1 sampai 5 dan 7 itu banyak menyimpang, bertobat termasuk jemaat yang Tiatira ini. Kemarin Efesus sudah supaya bertobat, Semirna supaya bertobat, termasuk Pergamus. Saat ini kita baca yang keempat Tiatira. Sama saudara. Di dalam gereja saat ini banyak yang bertobat saudara, banyak jujur. Makanya saya sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang hamba Tuhan, mendidik jemaat termasuk Bapak Ibu. Mari sama-sama para hamba Tuhan yang mendengar firman Allah yang saya sampaikan. Karena saya mungkin dianggap cukup senior, karena saya melayani Tuhan sudah 64 tahun. Dari tahun 61 saya melayani Tuhan sudah. Ya, dari anak seorang hamba Tuhan yang sebagai generasi pertama yang ada di gereja-gereja Indonesia. Papi saya almarhum dari waktu zaman Belanda 1942 sudah melayani Tuhan, saudara. Berarti sudah kalau dihitung dari sekarang sudah 80 tahunan melayani Tuhan. Ya kan, dari 42 sekarang 2025, 83 tahun. Tapi Tuhan sudah panggil dia. Ya, melayani Tuhan dengan setia. Ya, sebagai seorang gembala jemaat, pendiri founder tunggal Gereja Bethel Tabernakel hidup di Jember. Tapi salah satu ya bersama-sama dengan hamba Tuhan waktu murid langsung dari Van Hysel tahun 1955 di Surabaya sudah. Sampai saat ini saya terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita mau bela kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Jangan menjadi Kristen bandel. Mari kita membaca Tiatira. Bandel juga Tiatira. Mari kita lihat ya. Ayat 18 saudara. Ayat 18. Wahyu pasal 2. Ayat 12. Ayat 18 sampai 29 saudara. Dari ayat 8 firman Tuhan kepada malaikat jemaat Tiatira. Peganglah tanganku ya Kudus ya, ini kepada jemaat Tiatira dari ayat 18 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kemarin kita baca 12 sampai 17 untuk Pergamus. Sekarang Tiatira dari 18 sampai 29. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira, saudara ya. Puji Tuhan saya sendiri sudah datang, saudara. Nanti saya akan cantumkan foto saya di Tiatira. Saya berdiri di jemaat Tiatira, saudara. Inilah firman anak Allah yang matanya bagikan nyala api
dan kakinya bagaikan tembaga. Wah, dahsyat. Firman dari Tuhan. Nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Oh, takut sama Tuhan. Dahsyat Tuhan. Dan Tuhan berkata 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Oh, coba Tuhan tahu semuanya, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan bersama saya, dia tahu persis. Setiap malam hari ini Tuhan tahu. Saya menyampaikan firman Tuhan, main gitar, menyanyi. Tahu semua, jerih pala. Saya tahu, setiap kita tahu semua. Tuhan tidak buta, mohon maaf saudara. Dia karena Tuhan yang maha tahu, maha kuasa. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan yang di segala tempat. Mari kita takut sama Tuhan. Apa yang kita kerjakan dengan tulus hati. Saya lakukan firman Tuhan pagi malam dengan tulus hati. Karena apa? Karena cintanya Yesus. Bukan karena sayang baik. Tidak Tuhan. Tidak semua karena cintanya Tuhan yang besar. Cintanya Engkau Bapa. Aku sampai kapanpun tidak bisa membalas Bapa. Karena cintamu sempurna Yesus. Bapakku yang sangat kucintai. Lihat ayat 20. Tetapi lihat ini. Semua ayat 19. Titik baliknya 20. Ada kelemahan-kelemahan jemaat Tiatira. Setiap kita mungkin positif, ada positifnya, tapi ada negatifnya. Nah, negatifnya itu yang tidak berkenan sama Tuhan. Ayat 20 negatifnya ini. Tapi aku mencela engkau. Nah, ini negatifnya. Mencela saudara. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang dirinya Nabia mengajar menyelesaikan hamba-Ku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Coba ini, berbuat zina. Zina rohani, saudara. Banyak perbuatan-perbuatan tidak berkenan sama Tuhan. Ya, roh zina kita minta dalam nama Yesus. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat dari zina. Coba ini. Banyak orang-orang tidak mau bertobat. Salah satu siapa? Yudas Iskariot tidak mau bertobat. Pada Tuhan dia tegur berapa kali. Raja Saul sama. Termasuk gereja Tuhan saudara saya. Banyak ditegur tidak bertobat sama. Hati-hati saudara. Hati-hati kalau tidak bertobat. Takut. Makanya kata Tuhan bertobat. Ayat 22. Lihatlah. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan. Coba kalau tidak bertobat. Habis kita. Kalau tidak bertobat di dalam Lukas 13 ayat 5, mati masuk neraka saudara. Mari kita lihat ya. Dalam Lukas 13, bertobat kita. Kalau tidak bertobat, saya takut. Ya, ngapain saudara membela nih kedagingan? Lebih bagus saya ikuti firman Tuhan supaya selamat. Coba ini, Lukas 13 ayat 5. Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini habis saudara kalau tidak bertobat. Jemaat Tiatira, semua Pergamus, Efesus termasuk kita semua. Kalau tidak bertobat, ya udah terima resiko. Seperti 5 garis yang bodoh, tidak memperbaiki ya pelitanya, bak pelita tapi tidak mau minyak. Ya resiko terlambat saudara. Ya, ayat 23. Dan anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang muji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatan. Hati-hati saudara. Semua dilihat sama Tuhan, perbuatan baik perbuatannya. Semua ada resiko hukum. Kalau berbuat baik ada pahala, tapi berbuat jahat ada hukuman. Ngeri saudara. Ada hukum tabur tuai. Tapi kepada kamu itu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi jelas Tuhan itu maha adil. Kalau tidak melakukannya kita, pasti Tuhan akan maha adil memberikan upah. Demi jelas kita bertobat. Jangan sampai kita menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan sampai berzina. Jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Ampun kepada Tuhan. Ayat 25. Tapi apa ada padamu, pegang itu sampai kuda. Nah, ini peganglah apa? Iman, kasih, pengharapan kita. Iman kita kepada Yesus hidup dalam firman Tuhan. Cinta kita, kesetiaan kita. Terus kita mempertahankan sampai ketemu dengan Yesus. Ayat 20 dan 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai ke sudahnya, kepadanya aku karuniakan kuasa atas bangsa. Saya juga ingin melakukan ini saudara. Para hamba-Mu Tuhan, mari kita melakukan pekerjaan Tuhan sampai alangkah yang terakhir. Sampai Tuhan katakan selesai, Yesus datang. Seperti di dalam Matius 24:46 saudara. Saya mau baca. Berbagai hamba yang didapati tuannya sedang melaksanakan tugas pada waktu Yesus datang. Saya ingin melaksanakan pada waktu Yesus datang. Matius 24:46. Berbagai hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang, berarti kesetiaan. Saya mau setia. Mari Bapak hamba Tuhan setia. Setialah sama Tuhan. Tapi setia hidup di dalam firman Tuhan ya. Ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan ditemukan seperti tembikar tukang periuk.
sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ayat 24. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Wow, bintang kemuliaan, saudara. Ayat 29 terakhir. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Amin. Saya mendengarkan firman-Mu, Bapa. Saya mendengarkan Roh Kudus. Biar Roh Kudus kan mengajar, menuntun kita, mengingatkan kita mau taat, setia sama Tuhan. Maka minta kita Roh Kudus. Roh Kudus tuntun hidup kita. Roh Kudus kan mengajar, mengingatkan kita sebagai bukti kita rendah hati. Minta Roh Kudus, jangan sombong. Jangan saudara merasa otomatis. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Aku butuh ya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, aku tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka peganglah janji Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Rojina kita ubah, kita singkirkan. Aku tolak itu. Tapi yang ada bukan rojina dalam kehidupan kita, tapi Roh Kudus. Roh Yesus Kristus. Roh Tuhan menyertai hidup kita. Supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada haleluya jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Banyak berdoa dan berjaga dan berdoa sebelum kita berbangun tidur, berpegang kepada firman Tuhan, supaya Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita tidak melangkah jalan yang salah. Rojina kita hancurkan semua di dalam nama Yesus, tapi Roh Kudus menguasai hidup kita sehingga kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.